Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marisa Elvira dengan NIM 119220160. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Camelia, NIM 119220195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adanya Densa, NIM 119220115. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NIM 119140151. Perkenalkan, nama saya Bintang Yosafat dengan NIM 119140185. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai Research-Based Learning Fisika yang berjudul Wireless Charger. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Perkembangan teknologi wireless merupakan tren baru di dunia, mendorong berbagai kemudahan dalam aktivitas dan mobilitas manusia. Pada awalnya, kebutuhan akan pengiriman daya listrik nirkabel terjadi akibat dari ketergantungan terhadap pemakaian kabel untuk mengisi ulang. Di era revolusi Industri 4.0 sekarang ini, manusia tidak bisa lepas dari media elektronik seperti smartphone dan laptop. Semua media elektronik tersebut menggunakan baterai yang dapat diisi ulang sebagai sumber utamanya. Oleh karena ketergantungan manusia terhadap baterai, sering terdapat charger baterai yang terus-menerus terpasang tanpa henti pada sumber listrik untuk memudahkan dalam proses pengisian ulang baterai. Berkembangnya teknologi saat ini memungkinkan kita untuk membuat charger non-kabel atau lebih dikenal dengan wireless charger. Konsep dasar yang digunakan untuk melakukan transfer energi listrik secara wireless adalah elektromagnetik, di mana medan magnet yang berosilasi menghasilkan arus listrik, sedangkan medan listrik yang berosilasi menghasilkan medan magnet. Proses transfer energi dilakukan menggunakan prinsip resonansi, di mana energi ditransfer pada frekuensi yang sama pada pengirim dan penerima. Teori dasar. Sejarah wireless charger. Transfer daya induksi atau dikenal sebagai wireless charger pertama kali digunakan pada tahun 1894 ketika M. Harding dan M. Leblanc mengusulkan suatu alat dan metode untuk memberi daya pada kendaraan listrik. Namun, mesin pembakaran terbukti lebih populer, menyebabkan teknologi ini terlupakan untuk sementara waktu. Pada tahun 1972, Profesor Don Otto dari University of Auckland mengusulkan kendaraan yang digerakkan oleh induksi menggunakan pemancar di jalan dan penerima di kendaraan. Pada tahun 1977, John E. Tromley dianugerahi paten untuk electromagnetically coupled battery charger. Ia menjelaskan aplikasi untuk mengisi baterai headlamp untuk penambang. Aplikasi pertama pengisian induktif yang digunakan di Amerika Serikat dilakukan oleh Bolger dan Christine pada tahun 1978. Mereka membuat kendaraan listrik bertenaga dengan sistem pada 180 Hz dengan 20 kW. Di California, pada tahun 1980-an, sebuah bus diproduksi yang ditenagai oleh pengisian induktif, dan pekerjaan serupa sedang dilakukan di Prancis dan Jerman sekitar waktu ini. Pada tahun 2006, MIT mulai menggunakan resonant coupling. Mereka mampu mengirimkan sejumlah besar daya tanpa radiasi selama beberapa meter. Ini terbukti lebih baik untuk kebutuhan komersial, dan itu merupakan langkah besar untuk wireless charger. Prinsip dasar. Wireless charger merupakan dua buah kumparan induksi. Kumparan induksi pertama untuk menciptakan medan elektromagnetik dalam base stasiun pengisian, dan kumparan induksi kedua dalam perangkat portable yang berfungsi menerima daya dari medan elektromagnetik
dan mengubahnya kembali menjadi arus listrik untuk mengisi baterai. Kedua kumparan induksi dalam jarak tertentu bergabung membentuk sebuah transformator listrik yang nantinya akan menghasilkan medan magnet. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Di tahun 1821 lah, Michael Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet rupanya mampu menimbulkan arus listrik. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet tersebut disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik induksi. 1. Kecepatan perubahan medan magnet. 2. Banyaknya perubahan medan magnet. 3. Kekuatan medan magnet. Konsep dan desain. Gambar di atas merupakan desain wireless charger yang dibuat oleh perusahaan Belkin Amerika. Produk tersebut diberi nama Boost Up Bolt Wireless Charging Pad 10 Watt for Apple, Samsung, LG, and Sony. Memiliki berat 139 gram dengan diameter 9,5 cm dan tinggi 1,7 cm, serta memiliki daya 10 watt. Terdapat beberapa komponen di dalamnya seperti 1. Tutup plastik dengan cincin anti-slip, pad non-slip dengan basis polikarbonat. 3. E-shield untuk mengurangi gangguan fungsi ponsel cerdas. 4. Koil pengisian 2 lapis bersertifikat Qi dengan bahan ferrit ekstra tebal. 5. Chip tunggal memberikan kompatibilitas universal untuk mengisi daya. 6. Sensor thermal mengatur suhu. Dan 7. Pelindung logam aluminium melindungi ponsel cerdas dari gangguan saat charging. Tidak semua wireless charging pad memiliki desain dan komponen yang sama persis seperti Belkin. Tetapi, pada umumnya, wireless charging pad memiliki beberapa bagian tersebut. Teknologi wireless charging memiliki 2 teknologi, yaitu induksi medan magnet dan teknologi resonansi medan magnet. Hadirnya 2 teknologi ini menghasilkan beberapa standar wireless charging, seperti ada Qi, diperkenalkan oleh Wireless Power Consortium, menggunakan wireless charging dengan standar induksi magnet yang dikembangkan menjadi teknologi resonansi medan magnet. Yang kedua, PowerMet, diperkenalkan oleh Power Meter Alliance atau PMA, memiliki standar teknologi wireless charging dengan induksi magnet. Meskipun sama dengan Qi, namun ponsel yang dengan teknologi PowerMet tidak dapat di-charge dengan charging pad milik Qi, meskipun beberapa ponsel tetap dapat digunakan pada keduanya. Yang ketiga, Air Fuel Alliance adalah standar hasil kolaborasi A4WP and PMA. Kolaborasi ini ditujukan untuk menantang teknologi charger Qi, karena di pasar, standar Qi lah yang paling populer. Cara kerja. Berikut adalah blok diagram pengisi kabel atau wireless charging block diagram. Perbedaan charger wireless dengan charger konvensional. Charger wireless. 1. Tidak menggunakan kabel. 2. Mengurangi resiko sengatan listrik. 3. Cukup mendekatkan gadget di dekat wireless charger. 4. Tidak ada panas yang keluar dari wireless charger. 5. Lebih lambat waktu pengecasan. 6. Lebih mahal. Konvensional charger. 1. Masih menggunakan kabel. 2. Resiko sengatan listrik. 3. Harus lebih dahulu memasangkan kepala charger ke listrik untuk digunakan. 4. Menimbulkan panas pada kepala charger. 5. Lebih cepat dalam waktu pengecasan. 6. Harga terjangkau. Kelebihan wireless charger. 1. Mengurangi risiko sengatan listrik atau konslet saat basah. 2. Perlindungan koneksi. 3. Lebih aman.
Untuk yang pragmatis, 4 lebih nyaman, 5 penggunaan lebih mudah. Kekurangan wireless charger: 1. Efisiensi rendah, 2. Harga lebih mahal, 3. Pengisian lebih lambat, 4. Ketidaknyamanan, 5. Belum memiliki standar internasional. Kesimpulan, saat ini teknologi semakin berkembang, kemudahan dalam melakukan kegiatan semakin meningkat. Wireless charging merupakan salah satu inovasi sebagai wujud dari kemajuan teknologi. Menggunakan prinsip fisika yaitu gelombang elektromagnetik, wireless charging memancarkan flux elektromagnetik yang ditangkap oleh handphone dan diubah menjadi listrik dan diteruskan ke baterai, sehingga baterai akan terisi. Untuk saat ini, wireless charging memiliki efisiensi pengisian relatif kecil dan jarak yang dekat. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, sudah ada prototipe charging pad yang memiliki efisiensi tinggi dan jarak yang cukup jauh, sampai 3 meter, dan dapat mengisi beberapa handphone sekaligus. Tentu ini akan semakin memudahkan manusia, dan juga tidak dipungkiri, semakin maju teknologi, alat-alat pun mengalami perkembangan digitalisasi dan mobilisasi yang memerlukan baterai sebagai kebutuhan utama. Maka dari itu, teknologi wireless charging ini akan semakin diperlukan. terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, klik notifikasi, dan di like ya. Terima kasih.